Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih saya sampaikan wabil khusus pada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut PTIP Jakarta, Bapak Dr. Baiti. Terima kasih juga saya sampaikan yang sedalam-dalamnya pada penulis buku ini, teman saya dan guru saya juga, Ibu Dr. Aas Siti Solihah. Terima kasih juga pada Ibu Hida yang sudah memaparkan apa yang tadi disampaikan, luar biasa. Saya jadi tertarik pada Bu Ida karena banyak sekali tulisannya tentang parenting. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim secara langsung. Mungkin saya langsung saja, tidak akan panjang lebar karena waktu yang diberikan juga tidak banyak. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak membuat slide karena keterbatasan waktu. Karena Ibu Aas ini luar biasa nulis disertasinya dan sekarang berbentuk dalam sebuah buku sangat komplit ketika beliau menulis ini. Dari mulai di mana fase-fase tahap daripada perkembangan dari sebelum memilih pasangan sampai lahir dan cara mendidik seperti apa. Dan saya lihat anak kembar Bu Dr. Aas ini juga kembarnya kembar identik ya. Luar biasa. Mungkin saya mulai dari sebuah ayat yang tertulis di buku Bu Dr. Aas ini sendiri. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Al-ayat. Saya tertarik sekali dengan ayat ini, dan ada nanti beberapa ayat yang Bu Dr. Aas kutip. Ini berkaitan dengan yang menjadi bagian pembahasan dari buku ini. Tentunya apa yang menjadi upaya kita semua, khususnya bagi para orang tua, menginginkan anaknya tentunya tidak lemah, sebagaimana ayat wal yakhshal ladzina law taraku. Generasi-generasi yang selanjutnya diharapkan menjadi generasi kuat, generasi yang mampu menghadapi berbagai tantangan rintangan dalam kehidupannya kelak. Untuk itu perlu bekal yang tidak sedikit dan perlu penanaman karakter yang betul-betul menjadi karakter daripada si anak. Jelas tertulis dalam buku ini banyak sekali ayat ya, yang menjadi dasar daripada buku Bu Dr. Aas ini. Saya lebih tertarik pada
kata nutfah yang ada pada beberapa ayat. Kalau kita merujuk pada teori daripada nativisme, ya betul. Ini perkembangan daripada anak. Ada beberapa faktor sebagaimana yang ditulis juga. Yang pertama, perkembangan anak ini dipengaruhi oleh faktor gen. Ini jadi saya agak-agak tertarik untuk lebih dalam memahami nutfah ini. Karena yang kita pahami antara gen dengan darah itu sangat berbeda. Mungkin nanti kita bisa bisa sharing dengan orang-orang dari biologi. Tentunya faktor gen ini yang menjadi faktor utama. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar jelas, Bapak. Ya. Ini soalnya di sayanya ada kayak suara ini, distorsi ya. Baik. Dalam teori nativisme, faktor gen ini di antara faktor yang paling banyak menentukan bagaimana anak ini berperilaku, berkembang, dan seterusnya. Kurang lebih sekitar 75–80%, dan selebihnya itu adalah faktor lingkungan. Termasuk juga lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga khususnya sebagai lingkungan primer. Akan tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, yang paling menarik ini sebenarnya ada beberapa hal tentang nutfah dan alaqah. Sepertinya antara darah dan gen ini, kalau melihat dan membaca beberapa literatur, ini akan lebih sedikit mempengaruhi ketika masa tumbuh kembang anak, di mana dia akan mempengaruhi juga dalam cara berpikir. Seperti halnya tadi saya sampaikan juga bahwa kembar identik ini juga bisa jadi dalam pertumbuhan secara fisik dia akan sangat mirip, terutama ketika dia kembar identik. Tetapi secara non fisiknya ini akan sedikit berbeda ketika dia memiliki darah yang berbeda. Semisal ayah dan ibunya berbeda darah, atau yang darahnya sama dan biasanya ada istilahnya penurunan bukan hanya sifat tetapi juga penyakit. Makanya disarankan untuk beberapa hal tidak memiliki darah yang sama karena akan menyebabkan kelainan dan seterusnya. Sebentar. Ini coba saya baca kembali apa yang ditulis oleh Bu Dr. As. Ini yang paling saya tertarik pada ayat
Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah, al-ayat. Dan ayat berikutnya summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Dalam dua ayat ini, kalau dalam terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia ini diterjemahkan sebagai segumpal darah, dan dua-duanya diterjemahkan dalam segumpal darah. Tapi saya melihat sedikit perbedaan, di mana pada Quran surat Al-Qiyamah ini ada sedikit perbedaan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hajj, ya. Menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim. Di sini ada kesempurnaan dan tidak sempurna. Sementara pada ayat dalam Al-Qiyamah ini Allah menciptakannya dan menyempurnakan. Ini bisa jadi antara keduanya ada perbedaan ketika Allah menyatakan sempurna dan tidak sempurna. Berarti kesimpulan sementara saya, karena saya juga belum mendalami dan mendetail tentang dua ayat ini, ada kemungkinan bahwa kesempurnaan yang ada pada ayat Al-Qiyamah ini merupakan kesempurnaan secara fisik, sementara dalam hal karakter, sifat, sikap, dan seterusnya ini terdapat pada ayat dalam surat Al-Hajj. Upaya yang harus kita lakukan, sebagaimana yang ditulis secara detail oleh Bu Dr. Aas ini, menjadi jawaban dari apa yang menjadi keinginan kita semua sebagai, khususnya sebagai orang tua. Mendidik anak ini bukan seperti mendidik binatang yang hanya bisa berbicara, ya, seperti burung beo, ya. Mereka bukan hanya dididik untuk meniru apa yang menjadi kebiasaan kita dan yang menurut kita baik, tetapi bagaimana mereka mampu berpikir, berkata, dan kemudian mampu bertindak sebagaimana yang menjadi tuntunan dan tuntutan dia sebagai seorang manusia pada akhirnya. Sebentar. Sampai bingung saya karena ayatnya memang banyak sekali dan kemudian sangat komplit. Hampir saya tidak menemukan celah, ya, untuk mengkritisi buku Bu Dr. Aas ini. Tapi mungkin itu, ya, pembahasan yang panjang lebar ini sepertinya akan lebih menarik Bu Dr. Aas kalau kemudian ada kajian yang lebih mendalam tentang apa yang dimaksud gen dengan darah itu, yang menjadi faktor daripada perkembangan anak, ya, dalam pendidikan karakter, khususnya prabaligh, ya.
eh, ada beberapa juga yang mungkin bisa saya beri masukan untuk perbaikan buku Bu Dr. As ini. Dari sisi apa ya, besaran bukunya pun ini lebar panjang, mungkin bisa sedikit diperkecil supaya lebih nyaman ketika membaca. Di samping memang ada beberapa tulisan yang kurang sempurna, hanya sedikit sekali. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan Bu Dr. As. Mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi membaca juga tidak sempurna. Hanya saja saya apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bu Dr. As, karena penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana cara mendidik anak, khususnya pada masa usia prabalik. Karena ini anak-anak usia seperti ini dalam kondisi yang sangat labil, sehingga biasanya ini kalau saya yang di bidang pembinaan tilawah, biasanya kalau usia prabalik ini sudah masa puber, nah ini suaranya mulai berubah dari suara remaja menuju ke dewasa, dan ketika dia bertahan baik, berusaha baik, maka ketika dewasanya dia suaranya sudah betul-betul matang. Saya kira itu bisa jadi contoh juga bahwa ketika mendidik anak pada usia prabalik ini benar, maka ketika usia dewasanya dia sudah matang, bagaimana dia mampu menghadapi hidup dan kehidupan. Ketika salah, maka sebaliknya, ketika salah otomatis dia akan menjadi labil dan tidak siap menghadapi hidup dan kehidupan. Itu saja mungkin Bu Dr. As. Jadi saya tidak mau berpanjang lebar, dan mungkin nanti berikutnya akan dipaparkan dan disampaikan oleh Bu Dr. As sendiri, sehingga nanti kita bisa diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.